Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya alamin, kita akhirnya bertemu. Ya, Anda sudah selesai mengikuti pembelajaran agenda 1 kemarin. Bersama siapa pengampunya? Bersama Bapak Nur Basuki. Oh, Pak Nur Basuki. Oke. Ya. Bentar. Baik, teman-teman yang saya hormati, ya, perkenalkan, nama saya Budi Sukmajadi, ya, biasa dipanggil Coach Budi. Nah, ya. Jadi teman-teman Lasar yang lain itu dari dulu manggilnya Coach Budi. Nah, jadi saya ditugaskan untuk mengampu agenda 2 di angkatan 145, ya, yang merupakan agenda penting, agenda yang sangat krusial, agenda yang akan membawa Anda, mengantarkan Anda untuk menjadi PNS profesional. Kalau agenda 1 kemarin, Anda dengan Pak Nur Basuki itu diberikan pemahaman tentang, ya, pemahaman tentang bagaimana Anda menganalisis isu, ya, menganalisis isu yang terdapat dalam puisi. Jadi kalau diibaratkan agenda 1 itu, Anda itu sedang kemarin membuat kendaraan, ya, bikin angkot kemarin itu. Angkotnya sekarang udah jadi gitu, ya. Nah, bannya itu adalah wawasan kebangsaan, bannya, rodanya, ya, dudukannya itu harus kokoh, ya. Nilai-nilai dasar bela negaranya harus kokoh. Itu adalah fondasi namanya, ya. Nah, jadi kemudian bodinya, ya, rumahnya itu adalah analisis isu-isu kontemporernya gitu, ya, yang berada di tugas dan fungsi Anda, ya. Dikasih aksesoris, dikasih lampu, ya kan, itu dikasih rem, dikasih apa, itulah kendaraan gitu. Nah, udah jadi nih karoseri yang Anda buat kendaraan itu. Sekarang, ya, sekarang Anda akan naik ke kendaraan tersebut, akan ditumpangi, akan dikendarai, gitu ya. Dengan apa kendaraannya, dengan apa caranya, bagaimana cara mengendarainya, yaitu di agenda 2 ini, ya. Jadi harus diisi, kan kendaraan kalau nggak dipakai percuma gitu, ya. Mobil kalau dijogrokin aja itu hanya akan jadi barang rongsok nantinya, nggak manfaat apa-apa. Jadi kendaraan yang sudah Anda bangun biar bermanfaat maka harus dipakai, ya, harus dinaiki gitu ya. Nah, terus apakah Anda sudah mendownload materi saya? Sudah di-download belum? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, di situ sudah terlihat, ya, sudah terlihat ada biodata saya, ya. Jadi ada pengalaman saya di situ.
Ya, jadi saya di BPSDM itu sejak 2016 ya. Lamanya saya di sekolah gitu. Lamanya saya di sekolah ngajar SMP. Ya, ngajar SMP. Sampai 2016 dari tahun 99. Saya CPNS kayak Anda itu 99. Terus ngajar IPS. Dulu saya di SMP itu ngajar IPS. Ada yang ngajar IPS di sini? Nggak ada. Ada yang alumni UNJ? Coba raise hand. Alumni UNJ? Oh, nggak ada. Ya. Oke, nanti kita kenalan. Ya. Nah, itu saya latar belakang pendidikan saya adalah guru ya kependidikan. Jadi sampai sekarang dulu ngajar anak remaja, sekarang ngajar orang dewasa gitu. Ya. Saya sudah berkeluarga, ya anak 3 sudah besar-besar, ya paling tua usia 24, ya yang kedua usia 21, yang ketiga usia 17. Ya. Ya, perempuan yang nomor 3, yang satu kedua laki-laki. Nah, saya tinggal di daerah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Nah, itu tempat tinggal saya. Ada yang tahu Cibarusah? Nggak ada di peta katanya, nggak ada di Google Map. Orang nyarinya bingung. Nggak ada, emang jauh, jauh banget. 60 kilometer, ya, 60 kilometer. Itu saja dari saya, ya. Sampai perkenalan, saya aslinya orang Jawa Barat. Saya asli orang Sukabumi. Gitu. Ada yang dari Sunda di sini? Etnis Sunda siapa? Ada? Saya Pak. Di mana? Dari mana nih? Bapak mohon maaf ini netbook saya mati, jadi saya menggunakan handphone, tidak apa-apa Pak? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Saya apa-apa. dari Ranca Ekek Pak, Orang Caikek Bandung. dari Bandung. Heeh. Mbak, sekarang tinggal di Dari mana? Ranca Ekek Bandung Pak. Sekarang tinggal di mana? Sekarang di Jakarta Pusat ngekos Pak. Hah? Di Senen. Oh, di Senen. Di Ngajarnya di di Cikini 1. SMP. SDN Cikini 1. Oh, SDN Cikini 1. Oke, sudah berkeluarga? Sudah Bapak. Sudah, alhamdulillah. Di Bandung apa di sini keluarganya? Keluarganya di Bandung. Oh, di Ditinggal Bandung. sementara. Di sini Ya, kos ya. ngekos ya. Oke, oke. Baik, makasih. Geser, Mbak Hana. Halo Sama-sama Mbak Pak. Hana. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak Hana tugas di mana? Saya di SDN Johar Baru 15, Pak. Johar Baru, daerah mana tuh? Jakarta Barat ya? Jakarta Pusat, Pak. Oh, pusat. Ya. Ya, ya. Oke, sudah berkeluarga? Sudah, Pak, alhamdulillah. Oke, baik. Tinggal di Johar Baru juga. Tinggalnya saya di Cakung, Pak, dekat Wali Kota Jakarta Timur. Oh, iya, iya, oke. Wali kota. Baik, makasih Mbak Hana. Lanjut. Masih kembali, Pak. Mas Uki. Halo, Mas Uki. Siapa? Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Uki. Tugas di mana, Mas? Saya tugas di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, Pak. Oh, Dinas LH. Tinggal di mana tinggal? Saya tinggal di Pasar Rebo, Pak, Jakarta Timur. Asli orang Pasar Rebo ya? Iya. Oh. Aslinya bukan orang Jakarta juga sih, Pak. Keturunan Jawa nih. Jawa mana nih? Iya. Saya Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Pak. Wih, Jombang ya. Oke. Makasih. Ya, terima kasih, Bapak. Udah berkeluarga, Mas Uki? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, makasih. Lanjut, Mbak Jenny Amelia. Ya Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mbak Jenny tinggal di mana? Izin Pak, saya tinggal di daerah Karangtengah, Kota Tangerang. Oh, Karangtengah. Siap. Tugas di mana? Tugas di SDN Rawamangun 05, Jakarta Timur. Jauh dong. Siap, jauh Pak. Lumayan. Iya. Udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga Oke, dan iya. punya 2 anak.
Alhamdulillah. Lanjut Mbak Dwi Hilwani. Ya, Pak. Oke. Mbak Dwi, tugas di mana? Tugas di SDN Meruya Utara 02 pagi, Pak. Tinggal? Rumahnya di Meruya juga, Kembangan. Oh ya, dekat sekolah berarti. Ya, nggak terlalu jauh, tapi. Oh iya, TKD-nya utuh lah itu pasti. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah, Pak. Anak satu. Alhamdulillah. Baik, makasih. Lanjut, Iya. Mbak Darvi. Iya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas di mana, Mbak? Saya bertugas di SDN Pulau 01 di daerah Jakarta Selatan, Bapak. Tinggal di sana juga. Enggak, Bapak, saya tinggalnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Pamulang. Oke, sudah berkeluarga? Alhamdulillah, Bapak sudah mempunyai Alhamdulillah. anak on the way ketiga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lancar. Amin, terima kasih. Lanjut, Mas Ahmad. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Tugas di mana, Mas? Di SD Negeri Duren Sawit 06 pagi, Pak. Oke, tinggal di Tinggal di Tanjung Priuk, Pak. Tanjung Warakas. Priuk, Warakas. Warakas. Asli orang Tanjung Priuk. Bukan, Pak. Asli Cipinang Muara, Pak. Jatinegara. Oh, iya, oke. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik. Lanjut, Mas Muhammad Fahmi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke, tugas di mana, Mas? Saya di SDN Wijaya Kusuma 05. Oke. Iya, Tinggal di mana? tinggal di Kembangan Pak. Kembangan. Oke, sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Pak. Baik, alhamdulillah. Makasih. Lanjut, Mbak Anessa. Baik Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi. Pagi. Pak. Saya bertugas di SMA N17 Jakarta Barat, kemudian tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. SMA. Iya, SMA. Oh, tinggal di Cipinang. Iya Bapak. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Bapak. Oke, ngajar apa di SMA? Bahasa Indonesia Bapak. Oke, bahasa Indonesia. Baik, makasih. Lanjut, Mas Mukaromin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mas, dinas di mana? Di SDN Kemanggisan 14. Oke, tinggal di Pamulang. Pamulang. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, baik. Makasih, Mas. Sama-sama. Yang belum, Mbak Dwi. Ya udah ya. Yang belum siapa? Sudah semua Pak. Udah semua, oke ya. Makasih semuanya. Kita akan masuk mulai pembelajaran agenda 2. Izin share screen. Kalau Mas Uki, mana Mas Uki? Siap, Pak. Oh iya, Mas Uki Purwadilaga ya namanya. Iya Pak. Ini mirip orang Sunda sebetulnya nih namanya nih. Mas Uki Purwadilaga. Oke, bentar ya. Mana tadi deh? Bentar. Saya cari dulu.
Sudah terlihat belum? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, inilah ya. Awal pembelajaran agenda 2. Kita akan belajar selama 2 JP. Ya, kurang lebih sampai pukul berapa? Jam 9.30 ya. Nah, jam 9.30 mudah-mudahan nanti tercapai. Ini sudah ya, kemudian ini adalah roadmap pembelajaran. Hari ini kita di sini start ini. Kemudian setelah itu nanti akan belajar mandiri dalam kelompok ya sampai selesai. Besok juga akan belajar kelompok sampai selesai. Kemudian hari besok, hari Rebo, Kamis belajar mandiri individu ya. Kita ketemu lagi Jumat ya, kalau nggak salah. Jumat So- libur, Pak. Nggak ada agenda, Pak. Oh iya, Tanggal 15. Agenda. Apa? Tanggal merah. oh iya tanggal merah. Berarti hari ini kemudian Senin, Pak. besok. Oh, ketemunya Senin ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ketemu Senin. Berarti kita akan review. Dari apa yang sudah Anda kerjakan hari ini dan besok, serta hari Rebo, gitu. Ya, baru terakhir nanti setelah ketemu dia pembelajaran Senin, siangnya Anda lanjutkan ke tugas terakhir. Dan ketemu lagi nanti ada satu angkatan di pembelajaran klasikal, tapi nanti ya tunggu jadwal dari BPSDM. Nah ini teman-teman, tujuan pembelajaran kita nih harus paham dulu di sini. Mbak Anessa, halo. Iya, Pak. Coba baca nih tujuan pembelajaran ini apa? Baik, Pak. Tujuan pembelajaran Agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan membangun kerjasama yang sinergi. Oke. Coba perhatikan kalimat pertama apa? Membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN. Ya. Apa artinya menginternalisasi? Meluaskan, Pak. Meluaskan. Meluaskan. Asal kata dari internal. Oh. Apa berarti apa? Memasukkan. Memasukkan. Apalagi? Menanamkan. Right. Menumbuhkan. Ya. Menumbuhkan. Terus. Mengintegralisasikan. Mengintegralisasikan. Oke. Ya. Coba kita sedikit ke barang-barang yang ada di sekitar kita. Pernah beli handphone baru? Ya, Pak. Pernah, Pak. Nah, Pak. Ya. Handphone baru itu ketika kita beli dari pabrik itu fiturnya apa?
bawaan dari handphonenya, mereknya Pak. Cuma Merek. Cuman ada fitur mereknya. Oke. Jadi fitur-fiturnya hanya telepon, apalagi pesan, Aplikasi, kamera, kamera, aplikasi. ya aplikasi standar, ya. Pokoknya standar-standar aja lah yang dikasihkan. Bisa nggak cek One Mobile? Nggak bisa, Nggak bisa, Pak. Belum bisa. M-Banking BCA belum. Kemudian Tokopedia bisa? Belum. Pak. Maka ketika kita beli handphone baru itu secanggih apapun, ya, belum bisa bermanfaat kan? Gitu. Ya, terus kalau ingin bisa dipakai buat belanja, buat pesan Grab Food, Grab Bike, ya, Grab Car, M-Banking, Jack One Mobile, itu harus diapakan? Install, Pak. Nah, diinstalasi apa yang diinstalasi? Aplikasinya yang kita butuhkan, gitu. Di-download dari Play Store maupun App Store. Nah, kita nih Anda semua sama kayak handphone. Gitu, ya. Jadi ketika Anda buka LMS itu Anda sedang mendownload. Gitu. Apa sih yang diberikan Pak Budi selaku penyedia bahan gitu kan? Dari LMS itu. Anda download, Anda sedikit baca, ya. Kemudian kalau di-download aja hanya disimpan materinya, itu bermanfaat juga enggak? Tidak. Belum. Itu adalah file aplikasinya. Ya. Di dalamnya ada mesin di situ, ada yang softwarenya di situ. Maka harus diinstalasikan. Gitu. Ya. Jadi harus ada proses instalasi. Ya, harus dipasang. Ya, harus dipasangkan. Di mana dipasangkannya? Di mindset kita, di benak otak kita, di memori alam pikiran kita, ya, di jiwa kita dan di hati kita, gitu. Ya, jadi harus dipasangkan, harus diinstalasi istilahnya. Ya, agar setelah kita instalasi masuk gitu kan, masuk nih ke dalam jiwa raga pikiran kita, itu namanya internalisasi. Sama kayak di handphone juga Anda download Tokopedia, download berbagai macam aplikasi yang dibutuhkan, itu proses menginternalisasi aplikasi ke dalam handphone kita. Nah, kita juga sama. Ya, Anda sudah dapat materinya, bahan downloadannya itu, kemudian sekarang akan dipasangkan, akan diinstalasikan ke dalam jiwa pikiran Anda, gitu. Jadi Anda siap nggak nih untuk diinstalkan ini? Siap. Ya, Pak. Ya. Memorinya cukup nggak? Iya. Jadi iya, harus cukup memorinya nih. Soalnya ada 7 aplikasi loh. Iya, 7 aplikasi baru yang harus Anda download dulu, ya. Cukup gede nih, memakan memori gede nih. Gitu kan. Jadi bisa, apapun bisa. Caranya gimana? Biar bisa terinstal ini, biar bisa terpasangkan di chip memori kita. Di-upgrade ya. Pakai jaringan internet. Pakai jaringan internet. Atau ini Pak, Apa RAM-nya harus kuat. Hah? Apanya? RAM-nya harus kuat. Dioperasionalkan Pak. Iya, jadi RAM-nya minimal itu 128 giga. Bisa, tenang aja Mbak Hana, bisa. Ini saya instalasikan ke Anda nih.
Ya, bisa. Yang penting kita harus mengosongkan dulu memori yang ada. Ya, dalam belajar kita kosongkan dulu, ibaratnya gelas Anda itu udah penuh air, penuh memori, penuh aplikasi dari kecil sampai sekarang kan? Penuh aturan tata tertib gitu. Nah, sekarang kita kosongkan dulu gelas ini. Simpan dulu ke storage kita. Ya. Ada di cloud sana gitu ya. Ya. Di Google Drive sana lah kita kosongkan, simpan dulu, save. Nah, sekarang memorinya itu kita kosongkan dulu sebentar ya. Kita akan menginstalasi ini biar cepat. Ya. Menginstalkan aplikasi baru, ada 7 aplikasinya yang harus Anda instalkan. Nanti kalau udah merasa ngebul, nah udah diam dulu gitu. Takut hang masalah. Gitu ya. Malum lah lagi puasa gini kan gitu ya. Lagi lowbat kan ibaratnya gitu. Maka kalau lagi instalasi kan handphone juga harus kuat baterainya kan gitu. Nah, maka dalam pembelajaran ini kita nggak terlalu serius lah, kita santai aja biar instalasinya ini lancar gitu ya. Oke. Jadi instalasi ini akan segera kita pasangkan ya. Ini tujuan, makanya di tujuan ya, dengan menginstalasi nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN yang mana sih yang mau diinstal gitu? Yang mana? Nilai-nilai dasar ini yang mau diinstal ke dalam diri kita yang mana? Yang mana, Mas? Berakhlak. Iya. Ada 7. Berakhlak. Ya. Bernya apa? Berorientasi pelayanan. Pelayanan. Nah, ini. Yang kedua apa? Akuntabel. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 4. Loyal. Bukan royal. Loyal. 6. Adaptif. 7. Kolaboratif. Waduh, lumayan 7 aplikasi ini ya. Harus tuntas dalam 4 hari ini, makanya 4 hari ya ini proses instalasinya ini ya. Pastikan energi Anda, baterai Anda cukup gitu ya. Jangan kasih kendor, kalau perlu cas terus baterainya ya. Nah, ini 7 aplikasi, masing-masing tuh punya definisi, kata kunci, kalimat afirmasi, dan panduan perilaku ya. Nah, kenapa sih harus diinstal gitu kan? Kenapa harus diinstal? Kenapa harus diinstal ke dalam diri kita? Kenapa harus ditanamkan, harus dipasang di dalam diri kita? Kenapa ini? Agar menjadi PNS yang profesional. Agar menjadi PNS yang iya, benar ya. Karena kita akan menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai apa? Sebagai pelayan masyarakat. Nah, ngapain sih Pak? Cuman jadi pelayan, ngapain diinstal kayak gini? Ya, pelayan kan biasanya babu kan? Ngapain sih babu? Coba dari babu itu kan di rumah tangga itu babu itu kan pakai daster doang. Kalau laki-laki bapak-bapak pakai celana pendek, kaos oblong bolong gitu kan. Ya kan, ngapain sih harus
segala macam berakhlak, cuma jadi babu kok gitu kan. Cuma jadi pelayan, ngapain keren-keren kan gitu ya. Pertanyaannya, ngapain kita keren-keren jadi pelayan ya, ngapain pinter-pinter cuman ngelayanin orang kok gitu kan gitu. Nah, kenapa coba kita harus seperti ini gitu. Pelayannya beda mungkin Pak. Pelayan elit, Pak. Pelayan gimana? Pelayan yang gimana? Yang elit. Pelayan yang elit. Gimana tuh pelayan yang elit Yang itu? bekerja untuk negara. Waduh, ini dia yang saya senang. Pelayan yang bekerja untuk negara. Pelayan yang apa lagi? Yang high class Pak. Oh, pelayan yang high class gitu kan. Naiknya Alphard gitu ya. Walaupun pelayan tapi sopir Alphard gitu kan. Iya. Walaupun kita cuman pelayan ya. Jadi istilah pelayan sama aja, sama baik pelayan mah. Jangan babu, jongos ya. Tukang disuruh-suruh ya. Iya, coba Anda masuk ke restoran minimal itu Hanamasa lah. Pernah ke Hanamasa? Pernah Belum, Pak. Ah, yang belum coba. Jangan di warteg mulu. Pelayan juga harus masuk Hanamasa. Nah, kita lihat pelayan di Hanamasa. Ketika ada tamu datang, si pelayan Hanamasa itu ngapain tuh? Menyambut. Menyambut. Ya. Nyambutnya gimana? Selamat pagi. Selamat datang. Minimal selamat datang. Selamat pagi. Apalagi? Pakaiannya campang-camping nggak? Pakaiannya pakaian kimono Jepang kan? Rapi, yang cewek yang itu di make up, disanggul. Cantik Pak. Cantik. Ya, apalagi? Sopan. Gesturnya, ya kan? Sopan, lemah lembut. Pakai bungkukan badan segala, pakai senyum, pakai eye contact. Ya, memancarkan ke sambutan yang hangat gitu ya. Padahal dia capek berdiri di situ, gajinya berapa pelayan kayak gitu. Tapi dia harus begitu, itu pelayan. Terus setelah mempersilahkan, menyambut, kemudian mengucapkan salam, sapa, ya dengan senyuman yang manis, ya senyuman yang paling indah gitu ya diberikan. Terus mempersilahkan, mencarikan tempat duduk yang diinginkan, dianterin sampai duduk, kursinya sampai disiap-siapin. Kalau belum bersih itu meja dilapin dulu gitu. Pelayan tuh. Terus sampai itu ngapain? Biasanya. Menanyakan menu. Nah, menawarkan menu, ya, menawarkan bantuan, ya nggak? Apa yang bisa saya bantu, ya? Kan kalau pengunjung restoran bebas-bebas aja kan, manggil pelayan, hei pelayan sini, ya, mau bicaranya kasar, mau bentak, pelayan tetap datang nyamperin, nggak boleh ngebales. Emang ada pelayan, mau ngapain? Ngomongnya, gitu kan, ya. Emang nggak lihat gua lagi sibuk misalnya gitu kan? Nggak ada yang jawab gitu. Tetap nyamperin, ya. Tetap dengan sikap yang hormat gitu ya. 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 Permintaan apapun harus dituruti dan inginnya cepat gitu ya. Serba ingin cepat, serba ingin sempurna gitu. Nah, itu pelayan. Jadi konsep pelayan kayak gitu, servant sama. Itu melekat pada kita juga. Jadi situ sudah jelas di KEPK-nya ini, keputusan Kepala LAN nomor 14 garis miring K.1 garis miring PDP 07 garis miring 2022 yaitu sebagai pelayan masyarakat. Ya. Gitu. Di mana si pelayan masyarakat ini harus punya kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima. Gak hanya pelayan restoran Hanamasa aja yang harus prima. Kita pun harus prima, bukan standar-standar lagi pelayanan.
ya kan? Punya tanggung jawab, harus terus belajar pelayan-pelayan kita itu. Punya kepedulian, terus inovasi, dan mau bekerja sama. Ya, jadi kita sudah paham posisi kita sekarang, kita kosongkan gelas kita dulu, kita akan isi dengan instalasi beberapa fitur terbaru ya yang akan memperkaya dan memperindah karakter kepribadian kita nih. Ya, sebagai orang yang akan melayani bangsanya, ya, yang akan nambah bangga ya bagi bangsa dan negaranya. Ya, sudah paham sampai di sini tujuan yang akan kita capai? Siap sudah Coach. Oke, ya. Baik. Kalau sudah memahami tujuan pembelajaran kita, ya, kita akan masuk. Kenapa nilai-nilai ini kembali harus kita sampaikan? Ya, karena tidak bisa dijalankan oleh siapa saja untuk menjadi pelayan masyarakat di abad 21. Ya. Pak, saya kan sudah punya cara-cara untuk menyapa, sudah diajarin sama orang tua kita dulu. Sopan santun, kemudian bergaul, berkomunikasi. Iya, betul. Justru itu adalah pondasinya. Ya. Nilai-nilai dasar PNS yang akan dipasangkan, akan diinstalkan pada diri Anda itu akan cepat difahami, akan cepat diserap. Kenapa? Karena Anda sudah dibekali dengan memori yang luar biasa, RAM-nya luar biasa. Tidak hanya 128 GB ya, tapi unlimited gitu. Gak terbatas. Dijejelin nilai apapun akan masuk, akan bisa diinstalkan. Ya. Dari sejak Anda lahir sampai sekarang, ya, Anda sudah dijejali berbagai macam jenis nilai. Waktu kecil diajarin cara-cara oleh orang tua. Cara makan, cara berjalan, cara mandi, cara pakai baju. Ya. Cara bicara, itu cara-cara yang diajarkan oleh orang tua, betul nggak? Ya, cara belajar, cara membaca, diajarkan oleh guru-guru SD. Betul kan? Cara berhitung. Semua cara-cara itu diajarkan. Ya, cara-cara itu kemudian akan naik. Ketika cara-cara itu sudah dikuasai, maka akan terus dilakukan, diulang-ulang, jadilah sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian terus diulangi sampai kemudian menjadi tata kelakuan kita. Ya. Jadi sudah terbiasa, jadi cara bangun pagi gimana gitu. Ya. Kemudian kebiasaan mandi pagi kan gitu. Biasa bangun pagi. Ya. Cara mandi pagi, cara mandi siang, cara mandi sore, cara menjaga kebersihan mulut, cara menjaga kebersihan kuku, cara menjaga kebersihan badan, cara jadilah kebiasaan kita setiap mau tidur biasa gosok gigi kan gitu. Ya, setiap mau berangkat kerja biasa mandi. Ada yang nggak mandi? Bangun pulang kerja sore biasa mandi sore. Ada yang nggak mandi? Ya. Diajarin tata cara sholat, cara sholat, gitu kan yang muslim. Jadilah kebiasaan. Ada yang gerakannya salah dalam sholat? Ya, dari takbiratul ihram langsung sujud? Nggak ada. Ya, pasti ruku dulu, i'tidal dulu. Itu cara yang diajarkan, dibiasakan, jadilah tata kelakuan. Ya, kalau sudah jadi tata kelakuan kita nggak pernah lupa tata cara gerakan sholat karena sudah jadi tata kelakuan. Gitu. Ya, tata kelakuan ini akan naik lagi menjadi budaya, menjadi adat istiadat. Ya, sebagai seorang muslim, sholat sudah menjadi
hal yang wajib dilakukan itu ya sudah merupakan norma agama yang paling tinggi. Gitu. Nah, inilah sama tingkatannya. Nilai itu ditanamkan mulai dari cara dulu. Naik menjadi kebiasaan, naik menjadi tata kelakuan, dan menjadi adat istiadat. Kalau dalam sosiologi, pernah dulu yang SMA-nya IPS? Ada? Jurusan IPS SMA-nya? Siapa? Nah, belajar sosiologi tentang tingkatan norma enggak? Belajar. Nah, itu ya. Cara-cara itu dalam sosiologi disebut usage. Usage, kemudian naik kebiasaan itu namanya adalah folkways, kemudian naik menjadi mores, itu tata kelakuan, dan terakhir adalah custom. Custom itu adat istiadat. Ini sama prosesnya, ini kita lagi instalasi nilai-nilai ini melalui dengan cara dulu. Caranya gimana? Nanti kita akan kupas satu persatu dalam setiap nilai. Ya. Yang pertama adalah ini. Oh sorry, sini dulu. Ya. Sudah baca tentang SE ini, SE 20 2021? Sudah pernah? Kalau belum tolong Belum, Pak. di-download. Kalau belum tolong di-download SE 20 2021 ya, SE Menpan RB 20 2001 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Di situ Anda harus memahami ada pasal-pasal yang sangat penting, terutama di pasal 6. Ya, di pasal 6 itu setiap instansi itu PNS-nya wajib mengimplementasikan dengan tidak mengubah dan mengurangi, menambah dan mengurangi panduan perilaku yang ada di SE ini. Ya. Mana sih yang nggak boleh dikurangi dan ditambah? Di sini, ini contohnya nih. Ini yang dimaksud di pasal 6 nanti, ya. Coba tolong nanti dibaca. Ini. Ada kalimat afirmasi, kata kunci, dan kode etik. Nah, kode etik ini yang tidak boleh diubah. Ya. Kalimatnya ada 3 masing-masing, itu nggak boleh diubah atau dikurangi atau ditambah. Oke. Maka kemudian kita akan lihat di sini. Ya, nilai pertama yang harus kita instalkan yaitu nilai berorientasi pelayanan. Ya, coba Mas Fahmi, definisinya apa nih? Definisinya apa? Definisinya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, komitmen. Komitmen itu apa? Harus siap. Komitmen itu berarti janji ya. Janji. Janji sehidup semati gitu dengan pasangan sejati. Nah, komitmen ya. Sebuah jadi dengan kita memahami janji ya untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, maka tidak akan pernah kita memberikan yang standar-standar. Selama jadi PNS kita akan memberikan pelayanan prima. Untuk apa? Agar masyarakat puas. Ya, ngapain sih Pak masyarakat dipuas-puasin gitu ya? Gitu. Ya, jangan salah, masyarakat itu yang gaji kita gitu. Dari pajak-pajak mereka. Maka mereka nuntut kepuasan dari kita. Gitu. Ya. Ada kata kunci untuk membuat masyarakat ini puas, ya. Pertama kita harus responsivitas. Ya. Kita harus cepat, harus sigap, harus jangan lelet gitu ya. Setiap masyarakat
meminta pelayanan harus direspon, dijawab secara cepat. Yang kedua, pelayanan harus selalu berkualitas, jangan kendor. Ya jangan KW-KW, berikan kualitas terbaik. Ya. Dan kata kunci ketiga adalah masyarakat buat puas. Nah, itu ya. Dengan panduan perilaku itu coba Mbak Jenny baca kode etiknya, panduan perilakunya. Kode etik panduan perilaku. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Ini 3 panduan perilaku. Ini caranya. Yang tadi saya bilang cara-cara dalam memahami nilai-nilai itu ini. Pertama untuk nilai berorientasi pelayanan, caranya ini. Pahami dan penuhi kebutuhan masyarakat. Terus buat kita menjadi orang yang ramah, ya, cekatan, solutif, selalu memberikan jalan keluar dan dapat diandalkan. Caranya gitu. Dan ketiga, lakukan perbaikan tiada henti, continuous improvement. Jika ada salah, langsung diperbaiki. Revisi. Jika ada salah, perbaiki. Jangan menunda-nunda kesalahan tanpa ada revisi. Ya. Contoh di guru ketika ngajar nggak berhasil, ya, nilai di bawah KKM, maka harus diubah apanya? Metode, Pak. Metode. Itu maksudnya melakukan perbaikan tiada henti itu gitu. Caranya kita ganti metode, ganti strategi. Ya. Ini yang dimaksud dengan panduan perilaku. Kan dalam pembelajaran yang kita harapkan adalah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajarannya kan? Apa yang dia inginkan terpenuhi. Gitu. Ya, biar peserta didik itu puas, maka kita harus berikan layanan yang sangat prima kepada peserta didik. Ya, lakukan dengan responsif, berikan pembelajaran yang berkualitas dan puaskan peserta didik. Tapi ini harus jadi komitmen gitu maksudnya. Janji kita selalu menjadi guru yang dirindukan. Ya, satu hari aja Pak Ahmad Fatoni nggak datang, ya dicari, ya anak gelisah, gitu. Karena Pak Ahmad Fatoni nggak masuk kelas, anaknya nyari, gitu kan? Itu dirindukan berarti, bukan didoain supaya nggak masuk. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Harus jadi guru yang diharapkan selalu ada hadir di kelas. Ya. Seneng kan kalau dirindukan oleh anak-anak? Senang, Pak. Dicari. Pak. Tapi gimana caranya supaya anak mempunyai rasa rindu kepada kita untuk selalu hadir? Berikan kepuasan. Berikan kepuasan, penuhi kebutuhannya. Dan kita komitmen untuk memberikan kepuasan dan pelayanan itu, janji kita itu saja. Ya, kata kuncinya responsif, kualitas, kepuasan. Udah tuh. Ya, dengan ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan. Dan jika ada salah perbaiki, minta maaf, perbaiki terus. Ya. Nah, untuk yang di umum ada ini. Ada 7 harapan layanan abad 21. Ya. 7 harapan layanan abad 21. Yang pertama adalah bahwa dalam pelayanan harus
Apa nih? New World. New World. Apa itu New World? New baru. New World Orang baru. terbaru. Terbaru. Lebih baru. New baru, New World lebih baru. Jangan pakai model-model lama. Ngajar ceramah mulu. Jangan. Ayo cari metode yang terbaru. Lebih baru apa? Kan Anda sudah kuliah 4 tahun lebih mengenai metode, model, strategi, teknik. Ya. Yang terbaru apa sekarang? Kurikulum Merdeka, RPP berdiferensiasi. Itu pelajari terbaru tuh. Ya. Jangan pakai RPP lama. Belajar. Nah, New World. Yang kedua, bahwa dalam pelayanan apa nih? Faster. Apa itu faster? Cepat, Pak. Fast itu cepat, faster lebih cepat. Cekatan. Ya. Cekatan harus lebih cepat. Ya. Datang ke sekolah lebih cepat daripada siswa. Jangan siswa duluan. Gitu. Datang ke kelas lebih cepat, jangan dientar-entar. Itu salah satu contoh konkretnya. Bentuk konkretnya. Yang ketiga adalah apa nih? Better. Lebih baik. Lebih baik. Nah, apa? Lebih baik. Better? Terbaik. Bukan, better itu biskuit. Wah, Bapak. Biskuit coklat, Pak. Saung, Pak, saung. Pasal, Pak. Biskuit, better. Ya, better biskuit. Better lebih baik. Kan gitu. Ikonnya kan better lebih baik. Ya, daripada Tango kan? Teng bunyi bel jam 3 go. Itu Tango tuh. Guru-guru gitu. Ya, kerjaan belum kelar udah jam 3 udah nunggu depan mesin absensi. Teng, jepret jam 3 langsung go. Gitu. Itu Tango namanya. Ya. Yang keempat. Susah nulis ini, saya pakai teks aja nih. Yang keempat adalah apa? Cheaper. Lebih murah. Cheaper, lebih murah. Hemat. Ya. Terus yang kelima adalah apa? Simple. Mudah. Sederhana. Hah? Lebih sederhana, Pak. Simple, sederhana. Simpler, lebih sederhana. Ya. Cari metode yang paling simple untuk diterapkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jangan berbelit-belit, jangan muter-muter nggak jelas, anak makin bingung nanti belajarnya. Ya. Pakai metode yang simple. Ya. Lebih simpler. Kemudian berikutnya adalah yang berikutnya adalah apa? Safer. Lebih aman. Safe aman, safer lebih aman. Ya, ciptakan rasa nyaman, rasa aman kepada seluruh siswa di kelas dan ketika ada di sekolah. Jangan ada bullying, jangan ada penindasan. Ya, buatlah mereka seperti di rumahnya sendiri. Jadikan sekolah menjadi rumah kedua.
Ciptakan student well-being. Apa student well-being? Ada yang tahu? Student well-being. Murid belajar dengan baik. Murid merasakan rasa sejahtera di sekolah. Ya, student well-being. Kehidupan yang sejahtera di sekolah. Dan yang terakhir adalah apa? Humble. Humbler. Humble, ramah. Hati. Humbler lebih ramah. Ya. Kita harus rendah hati, tapi jangan rendah diri gitu ya. Jangan minder, tapi kita harus rendah hati. Ilmu setinggi apapun kita harus tetap rendah hati. Ya. Jangan sombong gitu kan sama guru-guru senior. Kita bisa pinter IT, tapi kita berikan bantuan, kita bersedia untuk membantu dan tetap ramah, sopan, santun, membukukan badan, murah senyum, ya, mata memancarkan rasa kasih sayang. Itu humbler namanya. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Sebanyak-banyaknya masalah di rumah jangan dibawa ke sekolah. Ya, berantem sama suami jangan jadi berantem sama guru, dibawa-bawa ke sekolah, sama anak jadi jutek. Jadi marah-marah terus di sekolah, di kelas. Nah, jangan. Tetap ya, guru harus tetap jadi humbler. Karena guru menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara apa? Digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Eta mah cek si kabayan. Ingarso mangun. Ing madyo mangun karso. Ingarso suntulodo. Tuduri handayani. Coba ing madyo mangun karso. Ing madyo mangun karso. Apa artinya? Kalau di tengah jadi bijak. Di tengah-tengah membangun. Ing madyo kan tengah. Iya. Ya, ing madyo mangun karso, ketika ada di tengah-tengah murid, ya, bangunlah pengetahuan untuk mereka. Bangunlah rasa percaya diri untuk mereka. Berikanlah keluasan, ya. Bangunlah rasa kekeluargaan dengan mereka. Ciptakanlah afeksi dengan mereka. Itu ing madyo mangun karso. Karsa kita di situ. Ya. Ada di tengah-tengah siswa ketika mereka belajar. Ada di antara mereka, dekat dengan mereka. Itu ing madyo mangun karso. Ada lagi ing ngarso sung tulodo, itu di mana posisinya? Di depan. Di depan. Maksudnya apa ing madyo ing ngarso sung tulodo? Di depan memberi teladan. Berikan teladan. Tadi digugu ditiru itu, di teladan itu. Dari mulai ujung jilbab sampai ujung sepatu bawah itu jadi teladan, dilihat, disorot, diamati. Ya, guru lupa gosok gigi aja kelihatan pas ketawa. Kelihatan, bau badan aja kecium sama siswa. Ya, itu. Masang nama kebalik aja kelihatan. Itu pasti siswa ngelihat. Itu berikan contoh, berikan teladan kepada siswa. Dan ketika ada di belakang kita berikan dorongan, motivasi. Itu namanya tutwuri handayani. Ayo, dorong. Berikan motivasi. Ya, besarkan jiwanya. Ya, itu. Nah, itu khusus bagi guru. Sekarang itu dipakai lagi, ya, bahwa keberhasilan pendidikan
Ya, kesalahan pendidikan itu semuanya ada di guru. Ada di guru semuanya. Ya. Nah, berarti 7 hal yang harus Anda pahami bahwa ini masyarakat itu inginnya ini sekarang, ya. Oke, kita akan lanjut ke instalasi yang berikutnya. Ya. Nah, ini. Yang kedua adalah akun Tabel. ya. Bahana akuntabel itu apa? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tanggung jawab, akuntabel. Ya. Semua yang kita kerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya PNS yang akuntabel. Apa bedanya dengan responsibel apa? Selalu merespon keluhan masyarakat. Responsibility. Bahasa Inggrisnya. Tanggung jawab juga. Responsibility itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus apa bedanya dengan accountability? Ayo. Secara itunya mungkin apa? Hitung-hitungannya. Apa? Hitung-hitungan gimana? Ayo. Saya harus jelas nih antara accountability dan responsibility. Oke. Bahana. Ya, Pak. Ketika mau ngajar, itu bikin apa dulu? RPP, Pak. RPP. RPP itu wajib dibuat atau enggak? Wajib, Pak. Wajib. Kenapa wajib? Karena bagian dari administrasi. Dan kita persiapan sebelum mengajar. Bukan bagian dari administrasi apa? Kenapa wajib? Karena harus ada persiapan sebelum mengajar. Ada dasar hukumnya. Dalam tusi guru. Ya, kan di agenda 1 Anda suruh baca tusi guru. Kayak yang guru nih. Apa tusi guru? Dasar hukumnya. Yang tahu nggak? Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, nanti itu cari. Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Ya. Dalam Permendikbud itu ada 5 tusi guru. Ya. Salah satunya berarti tusi itu adalah tugas dan fungsi. Berarti tugas itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Itu namanya tusi, tugas namanya. Tugas itu harus dikerjakan. Tusi guru yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Ketiga adalah menilai dan mengevaluasi. Keempat, membimbing dan melatih. Kelima, melaksanakan tugas tambahan. Jadi wali kelas, jadi guru kelas, jadi pembina ekskul, jadi pelatih ekskul, jadi kepala lab, kepala perpus, itu tugas tambahan. Itu 5 tusi guru dalam Permendikbud 15 2018. Nah, tadi saya tanya dari Bahana, tusi pertama dikerjakan nggak? Bahana? Ditegakkan, Pak. Dikerjakan. Kalau dikerjakan berarti itu namanya Bahana sudah melaksanakan tugas. Dalam bahasa Inggrisnya, Bahana sudah responsibility. Tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kalau tanggung jawab atas tugas yang diberikan berarti dikerjakan gitu. Ada barangnya, ada. Di print out nggak? Di print misalnya. Tuh. Nah, sekarang dari tugas yang sudah dikerjakan itu menyusun RPP, RPP itu harus diapakan? Biasanya. Sebelum dilaksanakan diapakan dulu? Dipersiapkan. 'Dipersiapkan'. Atau 'dilaksanakan'. 'Dipersiapkan'. 'Dilaksanakan'. 'Dilaksanakan'. 'Dipersiapkan'. 'Dipersiapkan'. 'Dilaksanakan'. 'Dipersiapkan'. 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 'Diper
Diserahkan ke siapa dulu? Diserahkan ke kepala sekolah. Nah, ketika diserahkan ke kepala sekolah, berarti kita sudah melaksanakan akuntabilitas. Accountability, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Nih Pak, Bu, kepala sekolah, saya menyerahkan ini untuk disahkan, untuk ditandatangan atau dikasih masukan. Berarti kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, itu namanya accountability. Ketika RPP diserahkan, itulah bentuk akuntabilitas kita. Gitu. Ketika kita menyerahkan hasil penilaian, itulah akuntabilitas kita. Mengajar di kelas itu adalah responsibilitas kita. Tapi bentuk hasil dari pembelajaran adalah nilai-nilai siswa dalam bentuk dokumen, itu adalah akuntabilitas kita. Izin Nah, berarti bentuk fisik ya Pak? bentuk laporan pertanggungjawaban, bisa fisik, boleh. Terus caranya gimana supaya bisa itu? Nah, lihat panduan perilaku. Laksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya. Maka dalam menilai jangan sampai terpengaruh oleh gratifikasi, jangan terpengaruh oleh pemberian dari siswa dan orang tua siswa. Lakukan dengan penuh integritas, itu namanya orang yang akuntabel. Karena kata kuncinya di situ ada integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Orang tua minta laporan nilai, harus dibuka semuanya. Dari mana ini anak dapat nilai? Ya, ketika kita membuka dokumen kita, itu bentuk akuntabilitas kita. Ya, kita akan enak dalam bekerja itu. Lebih jauh lagi di sini sebetulnya ada nilai-nilai anti korupsi dalam akuntabilitas itu. Ya. Menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan tuh. Kita jadi guru kelas. Jangan menyalahgunakan kewenangan kita jadi guru kelas. Jangan narik uang kas. Jangan narik minta-minta dari orang tua, jangan, dari siswa, jangan. Itu menyalahgunakan kewenangan jabatan namanya. Ya, kalau guru kelas masih narik uang kas, masih narik uang iuran segala macam, itu namanya pungli. Pungli dalam undang-undang anti korupsi itu merupakan kejahatan korupsi. Ya, extraordinary crime korupsi itu. Kejahatan yang luar biasa. Dalam ada undang-undang korupsinya, Undang-Undang 30 tahun 99. Bahaya. Ya, menerima sesuatu pemberian pada saat pembagian rapot di akhir semester sama kadarnya itu adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan indikator orang melakukan tindak pidana korupsi. Hati-hati. Ya. Kenapa saya katakan ini? Ini jangan pada tegang nama. Biarkan yang sudah berlalu, biarkan. Nah, ini cara-caranya saya kasih tahu. Orang guru yang sudah akuntabel nanti tidak akan lagi mau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Ya, satu potong kue aja itu gratifikasi hitungannya. Kenapa kita nggak boleh, Pak? Kan itu ikhlas dikasihnya. Iya, ikhlas. Tapi dikasihnya pada saat kita menjabat, kita menjadi PNS. Ya, emang kalau nggak jadi PNS kita dikasih? Enggak. Status kita yang mengikat bahwa kita tidak bisa menerima apapun dalam bentuk apapun dari masyarakat dalam memberikan pelayanan. Segitunya sih Pak, iya. Itulah PNS. Ya. Enggak boleh. Ya, kalau dalam istilahnya tips gitu ya. Tips. Kenapa sih nggak boleh? Karena khawatir integritasnya akan terganggu. Integritasnya akan terganggu, luntur dengan adanya pemberian itu. Kita akan lebih perhatian, kita akan lebih memberikan atensi berlebih
kepada orang tua atau siswa yang suka memberi pada kita. Coba aja. Ketika kita udah merasa begitu, tidak adil lagi ya dengan siswa yang lain, maka integritas kita sudah tergadaikan. Gitu. Ya. Karena dalam perilaku korupsi itu Jack Bolons ya, seorang ahli dalam bidang anti korupsi menyatakan ada 4 faktor orang melakukan tindak pidana korupsi yang disebut dengan Ghosn Theory. Ya. Namanya ya, ini dari Jack Bolon. Apa saja? 1, G-nya adalah grids. Apa grids? Ada yang tahu grids? Keserakahan. Ya, orang korupsi itu karena serakah. Ya, manusia itu makhluk serakah. Percaya nggak? Iya, Pak. Percaya, Pak. Apa percayanya Muhammad Fatoni? Rasa kurang aja, Pak. Kurang. Iya. Bandingkan dengan kucing. Kucing makannya apa? Ikan, Pak. Ikan. Kalau harimau? Daging. Burung? Biji-bijian. Biji-bijian. Kambing? Biji-bijian. Rumput. Manusia? Apa aja, Pak? Omnivora. Daging, ikan, rumput, biji-bijian dimakan. Bahkan gak hanya itu. Semua, beton dimakan, aspal dimakan, kertas dimakan, minyak dimakan. Iya. Kayu dimakan. Iya. Itu ciri manusia itu makhluk serakah. Iya, serakah atau tamak. Yang kedua kata Jack Bolon, ya, bahwa orang melakukan korupsi karena ada apa? Kesempatan. Yes. Ya. Opportunity. Kesempatan apa? Kesempatan dalam jabatan. Ya, kesempatan untuk megang proyek, kesempatan untuk megang program kegiatan. Itu. Proyek, program yang ada duitnya, itulah kesempatan orang untuk ngentit. Gak ketahuan inilah, tenang bikin apa kwitansi fiktif, bikin invoice fiktif, kesempatan. Kapan lagi gua kaya? Ya enggak? Selama menjabat, kapan lagi? Itu. Ya. Maka ada pemeo tuh. Harta, tahta, Wanita. wanita. Itu untuk siapa? Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, harta, tahta, Duit. duda. Kalau untuk perempuan, harta, tahta, janda. Itu, ya. Kesempatan. Bahaya nih. Awas, Mas Fahmi. Senyum-senyum aja nih. Yang ketiga kata Jack Bolon, ya, itu adalah apa? Kebutuhan hidup yang terus bertambah. Ya. Ini lebih ke arah keinginan sebetulnya. Needs itu keinginan, ya. I want to gitu ya. Bukan I need, tapi I want to gitu ya. Aku ingin gitu ya. Kebutuhan. Ingin punya rumah, ingin punya
mobil, ingin punya motor. Kebutuhan hidup makin banyak. Ya. Dan yang keempat adalah E-nya. Apa? Paparan. Expose. Pertunjukan ya, artinya ya. Apa ya? Expose. 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 Ya. Menunjukkan gitu kan, mempertontonkan. Pamer. Istilah gampangnya pamer. Ya, bener ya. Exposure, expose, pamer. Karena orang yang korupsi itu gak tahan dengan gaya hidup orang lain, melihat orang lain itu gengsi, melihat orang itu ingin keren, ingin tampil perlente, ingin tampil beda, ingin tampil seperti orang kaya, pamer dia, expose, ya. Maka orang akan ngikutin, gua gimana nih PNS biar kayak dia gitu kan, pakaian keren, tampilan wajah oke, kan gitu. Ya motor terbaru, mobil punya, rumah. Karena ingin pamer itulah maka kemudian orang nyuri. Gitu tadi. Ya, ini kata Jack Balon. Ya, great opportunity needs exposure. Ada lagi yang menginterpretasikan exposure ini adalah bahwa orang yang dihukum korupsi, orang yang dihukum karena korupsi, ya, itu tidak dihukum secara berat, ya, tapi ada diskon, ada pengurangan hukuman. Akhirnya apa? Ya, korupsi cuma dituntut 10 tahun, didiskon 60%, jadi 4 tahun, kayak si Jaksa Pinangki, ya. Sementara dia dapat banyak dari si korupsinya itu. Apa-apalah korupsi paling di penjara berapa tahun gitu kan. Sisanya juga dapat banyak, udah dicuci sama Rinso jadi Bersih. ruko, jadi tanah, jadi toko segala macam. Udah dicuci bersih, duitnya tinggal diambil lagi nanti usaha setelah dihukum. Jadi nggak efek jera. Nah, ini kata Jack Balon tentang Korupsi. teori korupsi, ya. Lanjut ke nilai ketiga. Ke nilai ketiga, yaitu setelah itu kompeten, ya. Apa sih kompeten, Mbak Putri? Kompeten apa? Terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Iya, Anda jangan berhenti belajar. Ini nggak apa-apa, ekstensi dikit ya waktunya. Ya, biar cara-caranya terinsta dulu nih. Terus belajar, jangan diem udah, gua udah S1 nih. Udah tau lah teori-teori belajar, teori-teori pengelolaan kelas, enggak. Terus belajar, ikuti semua perubahan-perubahan terbaru. Ya, pemerintah akan merilis kurikulum merdeka. Pelajari dari sekarang. Ya, RPP berdiferensiasi, pelajari gitu. Kembangkan kapabilitas Anda, jangan hanya puas dengan sarjana pendidikan yang telah diperoleh. Ya. Kode etiknya gimana caranya? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Cara kedua, membantu orang lain belajar. Nah, tadi saya katakan jangan dia melihat orang lain senior-senior kita yang gaptek, bantu. Sambil kita belajar. Terus melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Ya. Dengan kata kunci, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, atau kelincahan dalam belajar, serta akan ahli di bidangnya. Ya. Itu cara-caranya. Ya, terus ikut seminar, baca-baca buku terbaru, informasi terbaru tentang guru penggerak. Ikutan ada yang ikutan nggak guru penggerak? Belum. Kenapa belum? Hah? Kemarin sempat daftar Pak, tapi Terus? karena terbentur di situ belum memenuhi syarat ternyata. Oh, kalau belum. yang CPNS itu nggak boleh Pak. Nggak boleh? Iya, karena takut terbentur dengan latsar Pak. Nah, Oh. peserta latsar dan PPG Pak Oh, yang PPG udah? yang sudah masuk PPG, maksud yang dalam proses PPG. Oh iya, oke. Baik. Nanti memang arah guru penggerak Anda ikuti setelah latsar. Ya, jika ada kesempatan ikut. Ya, biar Anda lebih kompeten. Saya lanjut dulu ke harmonis. Nilai ke-4. Harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Pernah mendengarkan musiknya Mozart, musiknya Beethoven, musiknya ADMS, musiknya siapa? Erwin Gutawa. Dia adalah konduktor sebuah orkestra. Ya. Dalam sebuah orkestra di situ ada banyak orang yang memainkan berbagai alat musik yang berbeda-beda. Betul nggak? Yeah. Ada yang main piano, main suling, main biola, main gitar, drum, beda-beda. Ya, ada yang digesek, dipetik, dipukul, ditiup, beda-beda. Tapi bisa saling menghargai perbedaan, ya, dengan cara dan tujuan, dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, ingin membentuk harmonisasi alunan musik yang enak didengar. Ya. Nah, ketika Anda memainkan peran sebagai orang yang berbeda dan melihat orang lain juga melakukan hal yang berbeda, itulah dalam rangka Anda mengharmonisasi diri, menyelaraskan diri dengan orang lain yang berbeda. Gitu. Inilah yang harus Anda tanamkan. Caranya gimana? Nih, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Di sekolah, di kelas aja kita tahu murid itu beda kan orang-orangnya. Ya. Kita harus bisa menghargai setiap perbedaan peserta didik. Kemudian suka menolong orang lain. Jika memang orang lain butuh bantuan, tawarkan bantuan. Ya, tolong yang kesusahan. Dan bangun lingkungan kerja yang kondusif. Jangan tadi ya masalah-masalah di lingkungan keluarga dibawa ke lingkungan kerja, itu akan jadi runyam. Gitu. Ya. Terus yang ke-5 adalah loyal. Ya. Loyal itu berarti apa Mas Fahmi? Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Iya. Jadi utamakanlah kepentingan bangsa dan negara, utamakanlah kepentingan masyarakat. Dengan cara apa? Pegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, setia pada NKRI dan pemerintah yang sah. Jaga nama baik sesama ASN, sesama kita, sesama PNS di kantor, pimpinan Anda, mentor, ya, instansi Anda, berarti sekolah Anda dan negara. Jaga nama baiknya dan jaga rahasia jabatan dan negara. Itu cara-caranya Anda melaksanakan nilai loyal. Dengan kata kunci, komitmen, ya, janji juga nih, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Ini di agenda 1 pernah disinggung sebetulnya dalam nilai-nilai dasar bela negara. Ya, sudah diajarkan ini.
Ya. Kemudian keenam, adaptif. Mas Mukaromin apa adaptif? Berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, keniscayaan yang harus kita akui, kita terima adalah perubahan itu pasti terjadi. Ya. Satu hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Maka caranya gimana kita supaya punya nilai adaptif? Ini harus cepat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan. Jangan dunia sudah berubah, metode mengajar, gaya mengajar, begitu-begitu aja. Ubah caranya. Sekarang sudah berorientasi pada siswa. Student center. Ya. Jadi semuanya berpusat pada siswa. Tujuan kita bukan mencapai target kurikulum, tapi bagaimana siswa mampu mencapai cita-citanya itu dalam pembelajaran. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan serta bertindak proaktif, itu cara-caranya. Perilaku yang harus Anda lakukan. Ya. Dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Tuh. Apa Mbak Jenny kolaboratif? Membangun kerjasama yang sinergis. Tuh. Ya, gotong royong. Bahwa tugas-tugas sekolah itu banyak, tugas-tugas organisasi itu luar biasa. Tapi tugas seberat apapun jika dikerjakan rame-rame secara gotong royong, ya, maka tugas itu akan ringan, akan cepat selesai. Caranya yaitu dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, terbuka dalam bekerja sama untuk memastikan nilai tambah. Jadi jangan sok pinter gitu, jangan sok bisa. Ya, belum tentu kita mampu mencapai pekerjaan yang berat, tapi harus diberikan kesempatan orang lain untuk melakukan. Ya. Nah, seperti hanya tukang ketoprak gitu ya. Dia mengajak temannya, tukang minuman untuk bersinergi gitu. Ya, maka yang makan ketoprak itu akan mencari minuman ya dengan cara membeli ke tukang minuman. Maka antara tukang ketoprak dan minuman itu saling bersinergi. Bekerja sama untuk pelayanan, mendapat hasil yang maksimal. Itu di sekolah gitu. Kita pasti punya perbedaan skill, perbedaan kompetensi. Maka untuk mengisi kekurangan itu kita bersinergi namanya. Saling mengisi, ya, saling melengkapi supaya tugas-tugas organisasi itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini hanya memberikan cara-caranya saya, ya. Jadi cara-cara ini silakan Anda kembali baca, Anda kembali pahami di modul itu digambarkan secara lengkap di modul ini, ya, 7 modul ini. Di sini saya berikan dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Ini akan Anda gunakan nanti ketika akan menyusun tugas keempat, tabel-tabel ini yang tadi kita bahas, ya. Nah, maka nanti setelah ini Anda akan maju ke pekerjaan pertama. Ya, agar cara-cara itu yang sudah kita pahami itu bisa Anda terapkan, coba nanti dalam tugas pertama kelompok Anda mencari contoh. Ya, cari coba 3 contoh sikap perilaku pada masing-masing core values berakhlak tadi. Ya, yang berbeda dari modul. Ya, identifikasi berdasarkan value, kata kunci, dan sikap perilaku. Ya.
Jadi nanti hasilnya adalah mengidentifikasi contoh penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak dalam bentuk PPT. Ya, jadi dalam kelompoknya sudah saya bentuk, dicari 3 contoh masing-masing. Nah, dalam satu kelompok kan ada 5 orang. Ya, masih nanti akan ada 1 orang yang bersedia untuk mencari contoh 2 core values. 2 core values akan kebagian. Berarti masing-masing core values nanti tetap dicari 3. Ya. Terus besok seharian dari identifikasi nilai-nilai dasar PNS yang Anda lakukan dalam kelompok, besok peragakan oleh masing-masing. Peragakan dalam bentuk video afirmasi namanya. Misalkan Mbak Jenny mendapat kesempatan giliran untuk tugas mencari kolaboratif. Dapatlah 3 contoh bad dan best practice misalnya. Ya. Nah, besok peragakan 1 saja. 1 contoh perilaku bad dan best practice yang diperagakan dalam video afirmasi. Nah, 1 kelompok itu kemudian dikompilasi jadi 1 video kelompok yang menggambarkan ke-7-7-nya core values berakhlak. Ya, silakan gunakan aplikasi editing video yang dikuasai. Kemudian selesai itu besok lanjut ke tugas individu berikutnya, yaitu Anda cari video yang berdurasi pendek ataupun film pendek, kemudian diresensi, dianalisis video tersebut. Kira-kira ada nggak core values di dalam video tersebut? Siapa aktornya? Ya, dari mana Anda dapatkan video tersebut? Dan siapa tokoh aktor yang dijadikan role model? Itu ya. Nah, ini akan direview tugas hari ini, besok, dan hari lusa. Direview di kegiatan pertemuan sinkronus di hari Senin. Ini akan paparan semuanya nih. Ya, akan paparan. Ya, direview. Dan lanjut nanti hari Senin saya jelaskan cara instalasi terakhir. Ya, instalasi terakhir, penerapan terakhir dalam bentuk kalimat deskripsi untuk nanti dijadikan bekal dalam menyusun rancangan aktualisasi. Ya, saya kira itu bahan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sinkronus ini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak untuk tugas individu, itu kan untuk mengidentifikasinya itu dalam bentuk tulisan. Kita tulis mengetik kayak tidak tulis tangan kan, Pak? Oh iya. Iya, pakai PowerPoint aja. Siap, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman, nanti jika ada kebingungan, ada yang tidak ngerti, boleh langsung japri ya. Nomor WhatsApp saya ada di profil materi. Langsung di situ ada nomor kontak WhatsApp saya. Ya, sebutkan nama, angkatan, agenda berapa, nanti tidak mengertinya dalam hal apa, misalkan tugas yang mana ya. Siap. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak izin bertanya. Silahkan. Ini untuk tugasnya ini berarti tidak berarti secara bertahap ya Pak ya? Iya, bertahap. Jadi hari ini aja dulu selesaikan mengidentifikasi. Besok lanjut bikin video. Nah, untuk pengiriman ke kolabjarnya untuk hari ini ya nanti malam. Oh, nanti malam. Nanti malam jam 23.59 maksimal. Sama untuk besok juga gitu, hari besok nanti malamnya sudah dikirim. Seharian kan gitu. Kemudian
Yang tugas individunya juga hari itu juga selesai. Hari Kamis malam. Gitu, Mas Baik. Fahmi. Ya. Oke, ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Monggo, silakan. Untuk yang tugas individu di LMS-nya kan ada konsep atau format pengerjaannya ya Pak. Kita ikuti seperti itu ya Pak. Ya, Bu, Mbak. Halo? Untuk yang tugas individu, Ya. yang tugas ketiga, Heeh. menganalisis video, Ya, gimana? kita ikuti yang ada di LMS-nya Pak. Iya. Pakai format itu. Ya yang kayak gini ya Pak. Ya, Ini. iya. Ya. Ya, yang ada di LMS. Kan ada formatnya kayak gitu. Ya. Heeh. Itu ikutin itu aja. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Teman-teman semuanya, saya stop share. Dan kita akan ketemu lagi hari Senin. Mudah-mudahan Anda semua sehat, tetap semangat, dan tugasnya tuntas agar instalasi pemasangan 7 fitur ini bisa sukses ya. Itu aja, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan dan kolaborasi pembelajaran ini, luar biasa. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima sampai kasih, ketemu Pak. ya. Terima Sampai kasih, ketemu. Udah. Mau foto nggak? Foto dulu. Ya, foto dulu. Oke, agenda 2. Beda 2. Oke. Dah. Makasih ya, saya pamit ya. Terima kasih Baik, Pak. Pak. Ya, Pak. Terima Makasih, Pak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.